Selamat pagi para perwira siswa kelas 3 bagian DEK. Untuk di pertemuan ke-6 ini kurang lebih 10-15 menit ke depan saya akan merekam di materi yang berhubungan dengan kecelakaan atau insiden khususnya saat Anda memasuki ruangan tertutup. Nah, untuk kapal tanker pastinya teman-teman pasti sudah lebih mengenal ya, Bapak, apa itu enclosed space. Nah, sama juga kita sebutnya dengan ruangan tertutup. Nah, enclosed space seperti halnya tangki, ya ruangan tangki maksudnya ya, ruang tangki, kemudian ruang pompa, bahkan cover dam, bahkan misal chain locker itu juga masuk enclosed space ya. Chain locker ruang yang ada di haluan untuk tempat rantai jangkar ya. Kemudian juga tangki balas termasuk Bapak. Ini menjadi attention ya, khususnya bagi kru untuk lebih aware bagaimana sih Anda bisa rescue terhadap gassing accident ini di enclosed space. Nah, sejauh mana prosedur daruratnya di atas kapal kita akan bahas. Seperti yang ada di slide ini, Bapak, dijelaskan bahwa ya terdapat kemungkinan timbul gas beracun atau uap beracun. Gas yang dapat terbakar atau kurangnya kandungan oksigen. Ya, betul sekali. Artinya di sini Anda lebih fokus kenapa kemungkinan timbul gas beracun, bahkan uap beracun, bisa dikatakan sisi dari ventilasi untuk masuknya oksigen ini terbatas. Nah, maka dari itu Anda harus tahu apa yang harus dilakukan sebelum memasuki enclosed space ini. Oke. Nah, di sini juga banyak contoh ya. Misal ruangan yang telah dimuati itu dengan muatan, misal muatan minyak jenis produk atau mentah, cenderung dapat terbakar. Kemudian ruangan yang sudah dimuati juga dengan kandungan muatan chemical bisa dikatakan beracun, mengandung korosi dan menyerap kandungan oksigen. Nah, kemudian palka tangki balas juga masih ada sisa-sisa gas beracunnya meskipun setelah difumigasi. Dan ruangan-ruangan lainnya, boiler, dapur, ruangan mesin ya, bahkan muatan yang refrigerated yang dingin sekalipun seperti kontainer di peti kemas ini harus melakukan ekspansi langsung ya. Artinya di sini ekspansi ini harus dicek terlebih dahulu ya, kadar oksigen, kadar untuk LEL-nya, lower explosive limit-nya itu harus 0 kan begitu ya, sebelum betul-betul Anda masuk untuk meminimalisir adanya kebakaran ataupun keracunan nantinya. Nah, kemudian ruangan yang baru selesai dilas. Nah, ini juga mengandung potensi adanya gas beracun. Itu untuk beberapa contohnya. Nah, kira-kira penyebabnya apa sampai adanya kandungan gas ini yang menyebabkan kurangnya oksigen, bahkan gampang mudah meledak ya, ataupun gas itu beracun. Nah, ini nanti ketika Anda menggunakan gas detektor, oksigen meter, di situ nanti ada beberapa kandungan yang sudah dikenal. Misal seperti H2S. Misal seperti CO-nya, karbon monoksidanya itu berapa persen.
H2S-nya berapa, O2-nya, oksigennya berapa. Bahkan gas toksik masuk di dalam kandungan gas beracun itu ada atau tidak. Nah, ini beberapa akibat reaksi yang menimbulkan gas itu menjadi inert, ya. Artinya inert apa, Bapak? Anda pasti sering mendengar ya, gas lembab, gas lembam ya, atau gas inert. Artinya apa, Bapak? Inert. Ya, artinya inert ini secara istilah awamnya kita sebut ya, gas yang memang dipastikan ada potensi untuk bisa mengandung kebakaran atau pembakaran. Nah, artinya kita harus redam, ya. Redam dengan apa? Biasanya dengan IGS alias inert gas generator atau IGG juga sama, itu alatnya. Dan bisa Anda spray dengan nitrogen. Nah, ini. Jadi Anda sebelum melakukan pemuatan itu harus di drying dulu, ya, harus di inert dulu seperti itu. Nah, itu kira-kira. Oke. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa berkurangnya kandungan oksigen untuk suatu tangki yang kosong, ya, dan jangka waktu yang relatif lama bisa dapat berkurang. Karena apa? Karena proses karat. Karena kita menggunakan bahan baja, ya. Dan oksigen ini juga berkurang pada sebuah kettle. Ya, kettle yang dipastikan tidak digunakan, kemudian telah diberikan bahan kimia sebagai pencegahan karat ya, sehingga beberapa residu yang ada di dalam baja tidak ada yang namanya sludge ya, atau kita sebut dengan kotoran-kotoran yang sudah menempel dengan baja tetapi harus di-scrub terlebih dahulu agar betul-betul hilang karatnya. Nah, ini oksigen bisa berkurang dengan adanya proses korosi ini. Nah, untuk pengurangan oksigen di dalam palka juga bisa terjadi. Seperti misal muat sayur-sayuran. Karena apa? Bisa jadi dengan waktu muat yang lama dikarenakan cuaca buruk sehingga sayuran itu membusuk. Bahkan di muatan kayu juga bisa, produk baja yang memang mudah berkarat juga bisa. Ini kandungan oksigen berkurang sehingga Bapak perlu memastikan kembali untuk memenuhi kandungan di 21% khususnya untuk saat proses masuk ke dalam tangki. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa hidrogen dalam tangki muat itu diberikan perlindungan katodis. Nah, katodis di sini lebih ke ranah seperti apa ya kalau saya jelaskan ini, halnya contoh saja ya, misal di lambung kapal itu ada sebuah pipa ya, pipa, kemudian pipa itu posisinya di bawah air. Nah, untuk mencegah korosi ya pada pipa itu yang ada di bawah air harus diberikan katoda. Nah, ini nanti biasanya Bapak melihat seperti apa sih bentuk katoda ketika kapal saat masuk dok. Ya, ini Anda langsung bisa melihat di bawah lambung kapal itu selalu tertempel katoda-katoda. Ya, seperti itu.
Oke. Nah, kemudian jika CO2 atau uap digunakan untuk memadamkan kebakaran, maka kandungan oksigen akan berkurang. Ya, ini juga mempengaruhi ya CO2 ya. Kemudian gas lembab, ya gas inert tadi ya, yang permanen pada ruang muat kapal tanker juga mempengaruhi berkurangnya kandungan oksigen. Seperti itu, Bapak. Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait rescue di sisi peralatannya, apa saja sih peralatan yang wajib standby khususnya untuk memasuki ruangan tangki muat itu ya. Jadi betul-betul ada di dalam tangki ruang muat ataupun misal di depan pintu masuk ya. Itu Anda butuh yang namanya BA atau breathing apparatus atau kita biasa sebut dengan lengkapnya SCBA ya. Kemudian Anda pastikan PPE lengkap, mulai dari safety helmet, earplug, kemudian goggles ya, hand glove, wear pack ya. Karena apa? Karena nanti Anda juga dipastikan memakai tambahan full body harness. Misal sewaktu-waktu Anda turun ya dan itu butuh dengan jangkauan yang jauh, dipastikan juga lifeline ada ya. Kalau perlu ya tripod ya untuk menggantung Anda betul-betul turun itu ya, misal mau akan cuci tangki, dan blower pasti untuk ventilasi dan portable gas detector. Dan yang paling jelas apa? P3K. Ini sudah wajib. Nah, seperti itu, Bapak. Lalu pencegahannya seperti apa? Yang pertama tadi saya singgung, Anda harus disiplin berkala setiap 12 jam wajib mengisi permit enclosed entry atau permit memasuki ruangan tertutup. Tes dulu masuk dengan gas detektor, mulai dari oksigennya tadi ya 21%, kalau bisa LLL-nya 0%, ya toksik gasnya 0%, dan Anda baca yang terkait dengan material safety data sheet-nya. Berapa Anda dipastikan untuk berada di dalam enclosed space ini? Disarankan sih 15 menit secara berkala ya. Anda masuk, kecuali cuci tangki ya, biasanya kan sudah dipastikan 0 semuanya. Tapi kalau untuk continue cek berkala ya per 15 menit. Lalu tadi standby semua, mulai dari BA ya, kemudian full body harness, P3K, tripod, lifeline ya. Ini harus standby seperti itu. Nah, teman-teman, di video menit-menit terakhir ini ya, saya minta Anda dipastikan sudah pernah latihan safety drill ya di kapal yang berhubungan dengan menggunakan breathing apparatus. Nah, ini saya ingin lebih spesifik di tugas selanjutnya di pertemuan 6 ini. Bapak buatlah contoh skenario ya, dengan kasusnya Anda memasuki ruangan tangki tertutup yang simulasinya di situ ada gas beracun yang masuk, atau mungkin ada kru yang terpapar gas beracun, atau ada kru yang pingsan di dalam. Nah, ini secara simulasi, lalu emergency situation rescue-nya seperti apa. Nah, ini ya untuk teman-teman kelas ANT 3 terkait dengan prosedur darurat emergency khusus memasuki ruangan tertutup. Nah, selanjutnya untuk diskusi, pertanyaan, tanggapan, saya lanjutkan di forum diskusi bagian chat. Dimohon keaktifan Bapak ya, karena akan ada penilaian dan akan ada laporan secara screenshot di forum diskusi yang akan diteruskan ke pihak penyelenggara. Terima kasih.
atensinya, itu saja. Cukup, Bapak. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.